slot 1 KM 57. Gas alon-alon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai Audax. Kalau kemarin di video sebelumnya ada preview sedikit beberapa kilometer Audax Solo yang kemarin diselenggarakan tanggal 30 Juli. Audax Solo ada yang 100, 200 dan 400 km. Ya, pada video ini saya akan bercerita sekilas mengenai Audax. Nanti sambil lihat video-video ini. Nah, ini Audax itu sebenarnya bukan lomba ya teman-teman, itu event sepedaan yang ada aturan-aturannya. Jadi ini bukan yang model balapan gitu. Jadi ini sepedaan dengan jarak tertentu, dengan batas waktu tertentu. Biasanya sih unsupport. Selama ini sih setahu saya untuk Audax itu unsupport. Jadi kita harus bisa menguasai medan, menguasai fisik kita, menguasai sepeda kita jika terjadi permasalahan di jalan selama mengikuti event tersebut. Audax itu ada beberapa kilometer, ada beberapa jarak yang pilihan jarak, yaitu ada yang 200, ada yang 400, ada yang 300, ada yang 600, ada yang 1000. Jadi masing-masing itu ada batas waktunya. Kalau yang 200 misalkan itu ada 13 jam, 13 setengah jam ya. Kemudian untuk yang 400 itu dua kalinya, jadi 27 jam. Yang 300 itu kalau nggak salah 20 jam dan seterusnya. Itu ada aturan-aturannya di Audax. Nah, nanti tiap beberapa kilometer nanti ada checkpoint. Nah, checkpoint itu kadang ada panitianya, kadang bisa enggak. Dan checkpoint yang saya alami ada yang checkpoint tertulis. Jadi ditentukan nanti kilometer 50, kilometer 100, kilometer 150 ada checkpointnya, itu sudah disampaikan oleh panitia. Ada juga yang checkpoint rahasia, secret checkpoint. Jadi tahu-tahu nanti di kilometer berapa gitu ada panitia yang nyetop untuk scan barcode kayak gitu. Nah, rute Audax itu biasanya macam-macam. Jadi ada yang di kota, kemudian biasanya masuk ke pedesaan, jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, bisa macam-macam. Dan jalannya kadang jalan yang di tengah hutan gitu, bisa juga. Di tengah hutan, menanjak, mendatar, ya macam-macam, rollingan. Dan ini ya teman-teman, biasanya elevasinya itu kurang lebih ya, nggak fix gitu. Itu kira-kira 10% dari jaraknya. Misalkan jaraknya 100 ya, elevasinya kurang lebih 1000 meter. Berapa? 10% ya? Itu berapa? 1000 meter. Iya. 1 kilo. 1%-nya berarti 1%. Kalau 100 kilo kira-kira biasanya 1000. Kalau 200 sekitaran 2000 plus minusnya. Biasanya segitu. Tapi seringnya sih kurang, misalkan 200 kilo elevasinya ya antara 1500 sampai 2000, biasanya segitu. Itu terus, nah ini selama perjalanan Audax itu ya kalau baiknya sih dipersiapkan sepedanya, selain itu dipersiapkan fisiknya. Fisiknya mulai latihan-latihan kayak gitu, jangan seperti saya kemarin ikut event Audax tapi nggak pernah latihan, lama nggak latihan karena emang kondisi ya, kebetulan kondisinya nggak fit. Kondisi nggak fit karena kebetulan ada penyakit yang menyertai, ya, penyakit yang ketahuan saat sepedaan adalah. Jadi saat sepedaan tiba-tiba kok heart rate-nya tinggi banget, terus dicek ternyata ketemu hipertiroid. Nah, itu akibatnya saya jarang banget latihan karena memang masih pengobatan.
Jadi latihannya sangat kurang sekali. Terus ya sampai di tanjakan tuh biasanya tanjakan segitu enteng-enteng saja. Kemarin yang dipanggang, kemudian kalau orang-orang teman-teman Jogja mungkin tahu yang Kelangon gitu ya, enteng lah, bisa bisa lewat. Nah, ini tanjakan yang segini dan nggak begitu panjang, harus berhenti beberapa kali. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting masih bisa finish dengan nggak nggak apa ya, bukan sesuatu yang sampai bahaya banget gitu. Jadi finishnya tuh masih, kalau dikatakan masih seger buger. Ya emang nggak ngebus ya, karena emang nggak ngebus, jadi ngatur ritme, ngatur ngatur power, ngatur suplai makanan biar nggak ngebong, biar tetap bisa jalan meskipun nggak kenceng ya. Oke. Beda kalau yang Ultraman yang mungkin di video-video macam Janu Joni, Dodi Adika itu kan ada itu para Ultraman yang kenceng-kenceng itu, jaraknya 400-an tapi tetap kenceng. Nah, itu beda ya. Saya kan termasuk pesepeda wiri-wir, pesepeda hobi yang wiri-wir. Kemudian lanjut lagi, nah kejadian juga saya di kilometer 140-an gitu rantai sempat putus. Nah itu jadi dalam artian itu berarti persiapan saya mengenai sepeda kurang maksimal. Hasil saat itu kilometer 140 putus, dan itu di tengah hutan. Mau cari, misalkan saya memutuskan untuk DNF, itu cari Grab pun nggak bisa. Misalkan bisa, ini tukang Grabnya ini yang pesen manusia atau bukan ya, soalnya benar-benar di tengah hutan, di hutan jati, dan di daerah Wonogiri itu. Jadi ya mau tidak mau harus diselesaikan. Kebetulan bawa alat toolkit, ya memang harus kalau udah itu sangat disarankan bawa toolkit. Saya selesaikan, perbaiki, masih bisa jalan, aman. Kemudian jalan kira-kira 15-20 km putus lagi. Wah, ini ya terulang lagi ya, jadi harus diperbaiki dan lanjut lagi. Waktu yang putus kedua itu sebenarnya masih di peradaban ya, masih di kampung kayak, tapi karena memang sudah diputuskan niat sampai finish, ya selesaikan, kerjakan, beres, lanjut jalan. Itu kebetulan kemarin tuh rutenya dimulai dari Ramada, kemudian ke arah Solo. Kalau teman-teman dari Solo mungkin tahu ya, Solo dan sekitarnya. Itu dari Ramada Hotel di daerah Colomadu, kemudian ke arah timur ke Manahan, kemudian ke mana, Nonongan, kemudian lanjut lagi ke selatan sampai arah Solo Baru, tapi nggak sampai Solo Baru. Di bundaran ke arah Baki itu kita ambil kanan, lanjut Baki, Daleman, kemudian daerah mana ya, daerah kemudian ada di situ ada namanya daerah Wonosari, kita ikut situ Wonosari, kemudian Juwiring ya kalau nggak salah, Juwiring, kemudian masuk jalan Solo Jogja, Klaten, jalan Solo Jogja itu, kemudian lewat Klaten, lewat rumah sakit Suraji, depannya itu jalur bis, jalur truk, terus sampai daerah Taji itu daerah sebelum Prambanan. Nah di situ kemudian kita di checkpoint 1 kita ambil belok kiri, Mbayat, Cawas, Karangwuni, kemudian sampai ke daerah Wonogiri, yaitu Wuryantoro, Gajah Mungkur, kemudian Wonogiri kota, tapi ya cuman lewat, bukan yang dalam kota itu ya, kas iwir-iwir lah, lewat pinggir kayak gitu. Kemudian masuk Ngadirojo, Jatipuro, Polokarto, kemudian Waduk Lalung, Karanganyar kota. Nah Karanganyar kota kan harusnya kalau ke Solo itu ke kiri ya, itu balik lagi kanan naik lagi ke kira-kira berapa kilo gitu, kemudian putar lagi, jadi kayak letter U gitu. Kemudian ikut menyusuri Karanganyar yang outer include-nya sampai ke arah Seroyo. Tembus di jalan Solo Surabaya itu. Jalan Surabaya, kita masuk ikuti jalan Surabaya yang ke arah Solo ya, tapi baru beberapa kilometer
ambil kanan masuk ke Mojosongo, ring road Mojosongo. Kita masuk ring road, kemudian ke Banyuanyar, kemudian ke itu ke tol apa pintu tol Solo itu daerah Donohudan sana, kemudian terus ke barat sampai melewati Ramada. Maksudnya melewati itu sebenarnya kalau Ramada langsung belok kiri bisa, tapi itu lurus terus sampai ke Auri mentok belok kiri lampu merah Auri, putar balik ke Ramada, balik lagi finish di Ramada. Alhamdulillah bisa finish tanpa kendala lagi, ya cuman biasa capek biasa, memang perjalanan 200 kilo ya jelas capek ya. Kemudian masih under COT, cut off time-nya masih di bawah cut off time. Kurang lebih kemarin kurang setengah jam ya kalau nggak salah, berarti ya 13 jam saya sepedaan. 13 jam, bersepedanya sih 9 jam, tapi perjalanannya total itu dengan istirahat, sholat, makan itu kurang lebih 13 jam. Oke, begitu cerita sedikit mengenai Audax Solo yang kemarin. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.